Si paling romantis, Rizky Febian dan Mahalini Raharja seolah tak mau terpisahkan sekarang dan selamanya. LDR sehari saja bagi Lini serasa 1 tahun lamanya. Tetapi benarkah Iki kewalahan menghadapi sifat asli Lini yang baru terungkap setelah mereka 24 jam bersama? Benarkah Lini lebih posesif dari Iki? Baru 3 pekan menikah, benarkah Iki Lini sudah ditagih cucu pertama oleh Sule? Jika Iki Lini disebut sebagai si paling romantis di dunia musik, Prilly Latukonsina dan Pradipta Wicaksono digadang-gadangkan menjadi si paling romantis di jagat sinetron dan film. Mengakui Dikta sebagai sosok calon suami ideal, mengapa Prilly seolah lebih suka TTM-an dengan lawan mainnya di sinetron streaming berbayar itu? Apakah Prilly masih dihantui masa lalunya dengan Maxim Botier? Betah melajang di usia 38 tahun, apakah Dikta sudah menemukan sosok calon istri idaman pada diri Prilly? Benarkah lagu Harusnya Bersama adalah kode asmara Dikta untuk Prilly? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengintip kisah-kisah duo si paling romantis Rizky Febian Mahalini dan Prilly Latukonsina Pradipta Wicaksono dalam berita artis ternama Barista. Pemirsa, pasangan Rizky Febian dan Mahalini Raharja tengah mereguk manisnya masa-masa bulan madu. Setelah halal, mereka justru semakin bucin dan posesif. Keduanya seolah tak mau terpisahkan. Bahkan saat Lini harus menyelesaikan kontrak dengan manggung di luar kota, Iki rindu setengah mati. Jutaan orang pun seolah tak menyadari Lini juga berat meninggalkan Iki sendiri karena sejak menikah pada 10 Mei lalu, ia sudah terbiasa bangun tidur di samping Iki. Bahkan LDR pasca nikah serasa lebih berat dibandingkan LDR saat mereka masih pacaran. Seperti inilah cara Lini melepas rindu kala malam bertambah malam dan Iki jauh dari dekapan. Apaan emang? Love you sayang. Itu, Apa? itu. Apaan? Buat bobo sayangku, cintaku, kasihku, istriku, dambaanku. Cintanya aku, dunia akhirat aku. Masya Allah, ya aku. Amin. Tadi aku kesini loh, gitu. Mana ada aku ngeliat kok kamu ngomong itu ke depan. Istri aku, dambaanku, cintaku, selamat bobo. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya yang indah, gak erup-erup lagi. Semoga doa-doa terbaik di saat bangun tidur terlaksanakan. Amin. Selamat bobo sayang aku, istriku, cintaku, dambaanku. Cintanya aku, dunia akhirat aku. Wah, bobo. Kalau Iki kan istrinya penyanyi juga. Ya. Kalau itu Ya, tergantung itu kan, dia. Ya pilihan Iki. Oke. Gitu. Kalau kamu sanggup dengan segala sesuatu halnya, ya silakan monggo. Jangan sampai menyesal di akhirnya kan gitu. Oh, ada pesan-pesannya juga Iya. kayak gitu. Iya, sanggup nggak kamu misalkan LDR, dia manggung di Malaysia, kamu manggung di Indonesia, sanggup nggak dengan hal itu kan gitu? Kalau Kang Sule nggak sanggup. Kalau saya nggak, Oke. Kenapa ada mungkin kayak cemburu kah apa? itu normal. Normal, namanya Iya. kita sayang Iya, ya. namanya Kita sayang. cinta. Cuman gini, ada waktu. Oh, waktu. Waktu kita akan berpisah terus. Karena sama-sama Lu sibuk. ya sama-sama sibuk dengan karirnya, sama-sama sibuk ngurusin duitnya. Setelah manggung 3 hari di luar kota, Lini pun pulang membawa segenap kerinduan dan gelora cinta. Ia langsung menghampiri Iki yang gelisah menantinya di kamar pengantin. Sayang. Ani pulang. Gimana pasca pernikahan seperti apa? Ini acara kayaknya, doain lancar. Tapi pasca pernikahan gimana? Mungkin alhamdulillah seperti apa mungkin? Kemarin kan setiap hari kita bisa komunikasi. Sekarang pun bisa komunikasi, tapi kan
sepenuhnya dia sudah menjadi istrinya Iki, jadi tanggung jawabnya juga penuh ke sana. Ya tentu merasa apa ya? Ia merasa untuk menyerahkan menyerahkan Lini ke Iki. Sekarang kita juga merasa sedikit agak kesepian lah. Biasanya walaupun pasangan itu sudah berusaha melakukan penjajakan, pengenalan baik dengan pasangan maupun lingkungan keluarga, kadang-kadang banyak hal-hal yang memang menjadi mengagetkan dalam sebuah pernikahan, apalagi masih baru ya, karena sejujurnya kita tidak semua pasangan gitu ya mengenal 24 jam gitu pasangannya dan bentuk keluarganya, karena jadi sejatinya begitu pasangan itu menikah biasanya konflik-konflik itu baru bermunculan. Kemudian masalah-masalah real yang memang harus dihadapi maupun masalah-masalah yang tanda kutip sampah itu baru bermunculan gitu ya. Rasa ketidaknyamanan, ketidaktenangan, rasa iri, kemudian mungkin rasa cemburu itu mungkin bisa jadi baru muncul. Ya, kebucinan yang diperagakan Iki Lini membuat keduanya dijuluki si paling romantis oleh netizen. Julukan itu tidak berlebihan karena sebelum menikah pun mereka sudah digadang-gadang menjadi couple goals. Tapi seperti pasutri lainnya, Iki Lini yang baru menjalani peran mereka sebagai suami istri sering cemburu dan curiga. Faktanya saat LDR tempo hari, Lini sempat khawatir Iki tergoda oleh pesona wanita lain. Sangat wajar bila pasangan baru menikah itu ada rasa cemburu dengan pasangannya ya, karena sebetulnya yang bisa kita pahami kecemburuan itu muncul dari dua hal. Yang pertama adalah besarnya harapan dan yang kedua adalah adanya keraguan. Jadi adanya harapan dan keraguan. Harapan ini terkait dengan kita sudah menikah nih, kita sudah punya status dan kita saling mengikat. Biasanya disertai dengan harapan kepada pasangan itu realistis, tapi kadang-kadang melebihi realitas ya. Jadi tidak masuk akal atau irasional. Misalnya kamu nggak boleh lagi main sama sekali gitu ya dengan teman-teman kamu begitu kamu sudah menikah. Kamu sama sekali nggak boleh punya misalnya kontak dengan laki-laki lain dan lain sebagainya, padahal dia seorang ibu yang bekerja dan lain sebagainya. Jadi kecemburuan itu wajar karena biasanya muncul dari dua hal yang kita sebut sebagai muncul dari harapan. Saat ngecek kegiatan Iki di rumah selama ditinggalkannya manggung keluar kota, Lini menciduk Iki tengah asyik main game sambil live chat dengan penggemarnya sehingga tak sempat mengangkat teleponnya. Walhasil Lini pun meninggalkan pesan di kolom komentar live chat. Aku telepon kok nggak diangkat? Demikian pertanyaan Lini yang membuat Iki auto panik lantaran pesan itu justru dibaca oleh Nanang asistennya. Saya pantau di kolom komentar sepertinya ada wakil presiden tuan. Siapa tuh? RI1 tuan. Siapa RI1 tuh? RI1 Anda dong tuan. Mana? Ya Allah. Oke, saya lanjut mute ya. Makasih mas. Setiap orang yang menikah pasti akan dapat ujian insya Allah. Kuncinya adalah mereka betul-betul harus bisa kuat. Dan salah satu kekuatannya adalah doa dari orang-orang soleh, orang tuanya, dan orang-orang kerabat. Seolah ingin menebus kesalahannya, Iki langsung menelpon Lini. Sempat terjadi perdebatan di telepon karena Iki telat fokus dengan pertanyaan Lini. Siapa itu RI1 Cenah? Oke. Pertanyaan yang diungkapkan Lini dengan logat Sunda itu membuat Iki auto bingung. Beruntung Nanang sang asisten berhasil menengahi pertengkaran Iki dan Lini. Tentu saja pertengkaran kecil pertanda sayang seperti bumbu yang menyedapkan masakan. Oke, saya lanjut mute ya. Makasih mas. Iya. Ani. Wow sayang. Si Nanang, cina RI1, cina RI1 we. Nggak tahu Nanang, si Nanang we jadi salah. Tapi aku tidak pernah English.
Tadi satu saya salah. Nyonya, Jadi mohon maaf. berantem lu sih. Oh, baik Tuan, nanti saya ralat. Mungkin kalau memang saya melihat lagi, saya bilangnya ada istri Tuan ya. Iya, next bilang ada istri saya gitu. Iya Tuan, mohon maaf Tuan. Berantem gitu. Mungkin Tuan bisa mengasih Jadi biru-biru Jadi berantem kamu gara-gara kamu. ke istri Tuan. Tuh. Dari dulu aku suka ngechat di Rizky Febian aja enggak, aku digituin. Rizky Febian mana? Orang jarang live di Rizky Febian. Kok Rizky Febian di itu gaming yang dulu juga enggak. Ya maaf sayang, karena kamu nggak perlu digitu juga udah selalu ada di hati. Dalam sebuah pernikahan, apalagi pernikahan yang baru seumur jagung, pertengkaran karena cemburu, curiga berlebihan, atau karena kurang perhatian adalah hal biasa. Karena lebih mengandalkan perasaan ketimbang pikiran, sikap istri kadang di luar nurul suaminya. Di sisi lain, banyak pula kejutan berupa hal-hal yang cukup ekstrim dari si suami, yang baru diketahui istri setelah menikah. Sebelum menikah, agar pernikahan tetap awet, kalau bisa tolong bicarakan value apa yang harus kita sepakati bersama. Jadi nanti kalau misalnya ada benturan-benturan, ada masalah, ada halangan, ada tantangan, kita straight to the point. Oh iya ya, walaupun misalnya nih istriku udah mulai gendut abis ngelahirin, udah mulai kerut, oh iya ya kita harus setia ya, saya harus setia. Satu, memang harus hati-hati di awal-awal pernikahan, iya, karena kita betul-betul sedang adaptasi. Tapi bisa jadi pendapatnya bisa berbalik. Kalau dari awal-awal tuh masih masa bulan madu, 5 tahun pertama semuanya masih manis-manis, ya bisa jadi karena pada saat awal tahun itu mungkin belum ada tekanan-tekanan hidup yang berat gitu ya. Makin kesini mungkin sudah mulai ada anak makin besar, kebutuhan makin banyak, kita juga makin sibuk, bisa jadi konflik itu makin banyak juga. Memang Lini juga memang anak manja sekali dari kecil dan sebagainya, dan sekarang sudah bisa mandiri. Lihat makin romantis gak sih Kang mereka Kang? Jelas, dari sini keromantisan jelas, manjaan pasti jelas. Dulu saya juga punya menantu 2 dan manja-manja buat saya nggak ada masalah. Kadang-kadang mungkin ada yang nggak cocok, nggak masalah karena itu kan ada proses penyamaan, adaptasi di keluarga. Sebagai public figure, jutaan netizen seolah menyadari tugas Iki sebagai kepala keluarga sekaligus imam bagi Lini bukanlah urusan mudah. Urusan itu bakal dibawa Iki sampai akhir hayat karena Lini adalah seorang mu'alaf yang harus dibimbingnya. Sule sendiri merasakan betapa beratnya perjuangan Iki yang belakangan harus mengajari Lini sholat dan mengenakan hijab. Iki sama Lini tuh kayaknya aura happy-nya tuh dapat banget gitu. Happy banget Nata. Ya jangan sampai seperti ayahnya lah yang gagal, apalagi 2 kali gitu. Awal-awal ya saya juga awal-awal berpikir bahwa waduh gimana gitu kan, kalau di kita ini agak sedikit riskan lah ya kalau untuk itu. Pasti akan menjadi buah bibir, dan benar gitu kan, dan benar jadi pembicaraan. Tapi setelah kita berkomunikasi dengan Iki dan Lini bagaimana gitu kan, ibaratnya kalau dari Iki nggak bisa gitu. Dan akhirnya ternyata dari pihak keluarga laki-laki juga meyakinkan bahwa oh tidak masalah kalau memang Lininya mau berpindah, kalau anaknya bahagia ya ada statementnya lah dari orang tuanya. Secara faktanya di tanggal 8 Lini sudah mengikuti proses itu dan pindah agama ke mengikuti agama suaminya. Pesennya ya jangan sampai seperti ayahnya lah yang gagal, apalagi 2 kali itu. Jadi mengingatkanlah selain dari speech waktu itu, ya kita di belakang juga mengingatkan satu sama lain harus saling mengerti, paham, sama-sama nurunin ego. Karena yang membuat kita berantakan itu sebetulnya ego. Menyatukan 2 menjadi 1 kan. Jadi kita juga keluarga sudah sering menyampaikan hal-hal seperti itu, karena bagaimanapun juga sebagai seorang istri
ya harus juga penuh perhatian ke keluarganya Iki, ke Ikinya juga dan lain sebagainya. Sudah dekat sejak setahun lalu, hubungan Prilly Latukonsina dan Pradikta Wicaksono kembali menjadi trending topik. Banyak yang mengharapkan mereka jadian, namun Prilly dan Dikta seolah ragu membuat komitmen pacaran. Padahal perbedaan usia yang cukup jauh, di mana Prilly 10 tahun lebih muda dari Dikta, tak menjadi masalah bagi mereka. Lantas apa kurangnya Dikta bagi Prilly? Dikenal sebagai salah satu selebriti dan produser film yang sukses di usia muda, mengapa untuk urusan asmara Prilly seolah merasa kurang percaya diri? Apakah kisah asmaranya yang berujung pahit dengan Maxime Botier membuat Prilly sulit untuk benar-benar move on? Pemirsa, si paling romantis di dunia sinetron dan perfilman pantas disematkan kepada pasangan Prilly Latukonsina dan Pradikta Wicaksono. Pasalnya, sejak dekat setahun lalu, Prilly dan Dikta selalu menjadi sorotan netizen. Apalagi sejak keduanya terlibat dalam produksi web series. Netizen pun mulai menjodoh-jodohkan Prilly dengan Dikta. Lantaran keduanya dianggap cocok dan memiliki chemistry. Keduanya memang kerap tampil mesra di media sosial. Lantas apa tanggapan Prilly dan Dikta perihal perjodohan netizen? Benarkah Dikta dan Prilly sempat risih melihat ekspektasi netizen yang begitu besar pada mereka? Ya, supaya selain mereka sibuk menjodohin orang, mereka juga dapat jodoh, ya kan? Benar. Kalau aku udah biasa ya, kayak setiap ganti film, ganti tuh selera netizen, ganti jodohnya gitu. Nanti didoain sama siapa, besok didoain sama siapa. Tapi ya karena semua lawan main aku baik-baik, jadi ya aku mengamini aja yang baik-baik gitu kan. Dan menurut aku dari segi marketing ya, aku ngerasa ketika mereka udah suka sama karakter kita di real life, mereka ngerasa kita cocok, mereka ngerasa kita asik, itu akan kebawa nanti mood mereka pas mereka nonton gitu. Kayak misalnya aku waktu itu pernah podcast sama Mas Dita, terus komen-komennya lucu banget mereka interaksinya. Nah otomatis di saat mereka nonton kita, mereka tuh udah suka gitu karena udah ngeliat chemistry kita di belakang layar. Jadi itu menurut aku bisa menjadi tools promotion yang bagus juga. Siapa sih kamu dijodohin semua? Sebelum jadi pasangan kekasih di sinetron streaming berbayar, Prilly sudah mengenal Dikta. Artis wanita yang hobi memancing ikan ini menyukai karakter suara dan lagu-lagu romantis yang dilantunkan oleh mantan personil Yovie Nuno itu. Ketika sering jalan bareng, kemesraan keduanya di media sosial kerap membuat baper netizen. Sayangnya, meski keduanya dikabarkan tengah dekat, baik Prilly dan Dikta seolah betah dengan status teman tapi mesra alias TTM. Prilly seolah masih enjoy menikmati kesendiriannya. Semua nih netizen ngejodohin aku sama semuanya ya. Sama Mas Dikta seru banget. Beda mode tuh kalau sama Mas Dikta, dia tuh orangnya bercandaan banget. Jadi aku kalau sama dia banyak bercandanya, ngebanyolnya gitu, ketawa. Nggak tahu kebetulan aja, jadi kayak kita setahun sekali ada project. Semoga tahun-tahun depannya tetap ada project. Sejauh ini lancar dan baik-baik aja. Tapi sama Awas ada yang jodohin. Awas tangga. Gak ada yang jodohin. Awas tangga. Awas tangga. Gua kata siapa ngarang nih? Gua ngarang. Terpaut usia cukup jauh di mana Prilly 10 tahun lebih muda dari Dikta. Namun pelantun sejumlah lagu galau itu bisa mengimbangi sifat manja dan karakter girly Prilly. Apalagi keduanya seolah memiliki pengalaman yang sama, lantaran pernah mengalami patah hati pasca putus dari pasangan masing-masing. Hal inilah yang membuat keduanya bisa saling memahami karakter masing-masing. Bahkan Dikta mengaku nyaman bekerja sama dengan Prilly. Namun entah mengapa Prilly seolah masih sulit membuka hati untuk Dikta. Mungkinkah Prilly belum move on dari Maxime Botier, mantan kekasihnya? Gimana kalau ketemu? agak-agak hopeless romantic. Oh iya, masa sih? Jadi kalau ketemu orang kayak udah langsung ngebayangin kayaknya bakalan cocok nih di masa depan, mau nikah sama dia.
Kesuksesan Dikta sebagai penyanyi dan aktor rupanya belum juga mampu meluluhkan hati Prilly. Padahal di usianya yang ke-38, Dikta juga memiliki karir yang sukses dan juga sudah memiliki rumah idaman untuk masa depan keluarga kecilnya. Lantas seperti apa rumah bergaya minimalis milik Dikta? Mau masuk ya? Mau, gitu. Oh, jadi rumah lu cuma segini doang? Nggak pakai dalam? Gue camping di sini Ji, kalau malam gitu. Camping ya. Gue pengen lihat koleksi gitar dia. Ada nggak di sini? Ada kan? Tujuan gue kemarin mau ngeliat itu karena dia kan gitaris, udah jadi membernya Popstar sekarang sama ATF. Ah gimana? Dia Popstar juga, ATF juga. Pokoknya dia siapa yang ngajak dia mah dia main. Pokoknya kalau aja yang ngajak sih. Ya kan kita yang penting fun ya enggak? Fun aja. Nanti kalau itu kita main ya. Ayo. Masuk ya. Yuk, mari. Oke, maaf. Ini terasnya. Kucing gua nih dari tadi. Ada kucing ya? Iya nih temen gua nih Ji. Hai. Langsung tempat tidur nih? Bukan? Jadi gue tuh suka yang Jepang-Jepang gitu, Ji. Nuansa Jepang. Ini rumah lo kayak baru renovasi apa gimana sih? Iya, baru renov. Oh, baru renov. Jadi lu masuk dari depan ruang tamunya? Jadi kalau tamu ke sini tuh enggak saya gimana gitu. Jadi makin kaku kan kalau tamu ke sini. Oh, jadi langsung pengen langsung gue iringin. Sini duduk sini gitu. Oh, langsung lebih akrab nih gitu. Makannya, ruang makannya. Kecil gitu. Iya, karena masih sendiri. Semuanya ini mejanya bisa di-extend jadi kalau mau panjangin. Iya, mau pengajian bisa. Oh, iya. Nuansanya kayu-kayu semua. Masak juga? Masak sendiri. Tapi Dik, kayaknya mesti ada pendamping lu, mesti ada pasangan lu. Itu sih Jimur itu. Jimur cukup banget. Lu nggak perlu wanita gitu? Ya. Dalam banget kayaknya. Sadar sulit meluluhkan hati Prilly. Kabarnya Dikta menciptakan sebuah lagu berjudul Harusnya Bersama yang seolah mengungkapkan isi hatinya lantaran tak bisa memiliki Prilly. Bulan Oktober nanti usia Prilly genap menginjak 28 tahun. Dan di usianya yang masih muda, Prilly memang terbilang sukses membangun karirnya. Prilly juga dikenal sebagai aktris dan juga sebagai produser muda. Namun entah mengapa, untuk urusan asmara, Prilly seolah begitu sulit untuk menemukan pria yang memang benar-benar cocok dan bisa menerima Prilly dengan segala kekurangannya. Mungkinkah pesona Dikta yang juga dikenal sebagai penyanyi akan mampu meluluhkan hati Prilly? Benarkah sosok Dikta masuk dalam kriteria calon pria idaman Prilly? Mungkinkah Prilly adalah wanita idaman yang selama ini dicari oleh Dikta? Tertawa. Jadi aku selalu bisa tertawa lebih banyak sama Miss Dikta. Kalau Kak Prilly masuk gak kriteria Kak Dikta? Gak mungkin. Karena aku tukang nangis. Bukan. Gak mungkin karena dia tinggi standarnya. Apaan sih Mas? Kalau motor trail dia tinggi standarnya. Gitu. Kayaknya kita kalau misalnya pasangan pun nggak akan ada seriusnya. Jadi kita tuh terus hidup serius menjalani hidup, nggak ada. Kak Prilly masuk gak kriteria Kak Dikta? Loh, Prilly tuh masuk ke kriteria semua orang dong. Cowok-cowok ini. Ia sulit menemukan tambatan hati, membuat Prilly berusaha merubah penampilannya. Bahkan, demi bisa mendapat tubuh ideal, Prilly rela berdiet hingga berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kg. Tak ayal penampilan Prilly pasca berhasil diet memang memukau netizen. Lantas seperti apa pola diet Prilly? Iya, saya turun 10 kilo. Ya nggak tahu sih, mungkin karena kesibukan kerja, terus juga aku udah mengurangi makan makanan yang manis atau goreng-gorengan. Sebenarnya biasa aja sih makannya ya. Kalau kalian lihat aku masak kan juga normal-normal aja sih sebenarnya. Cuma mungkin karena kegiatannya banyak, jadinya makin kurus gitu kali ya. Nggak ngerti juga. Diet ketat, nggak diet ketat. Aku nggak ngerasa tersiksa nggak makan. Makanya aku sebenarnya makannya baik-baik aja gitu. Cuma mungkin metabolismenya lagi bagus ya, jadi turunnya cepet.
Penampilan Prilly yang terlihat lebih ramping dan modis memang sempat membuat netizen kaget. Banyak netizen bertanya-tanya apa yang membuat Prilly sampai rela menurunkan berat badan hingga 10 kg. Lantas benarkah dengan penampilan Prilly yang berubah akan membuat Prilly mampu menemukan tambatan hatinya? Rencana sekurus sampai 10 kilo nggak ada. Jadi ini kebetulan aja turunnya bablas gitu. Jadi ya udah jadinya segini badannya gitu, pada kaget juga sih. Nggak pernah ngegolin berat badan ya, jadi emang kebetulan aja pas nimbang kayak hah gitu. Terus ya udah ukuran celana pada turun semua, ukuran baju pada turun semua. Ya pastinya kalau yang udah jarang ketemu terus ketemu langsung kelihatan gitu, langsung kayak khawatir nih kenapa. Tapi nggak kenapa-kenapa, aku sehat walafiat. Emang ini aja kali ya, lagi bagus aja metabolismenya. Doain aja ya Mas, doain aja. Jodoh nggak ada yang tahu. Waduh, saya nggak tahu itu pH-nya tinggi soalnya. Apa? Soal hijab, Iki memang tidak mau memaksakan kepada Lini. Iki ingin proses metamorfosis Lini sebagai muslimah berjalan setahap demi setahap sehingga Lini tidak kaget. Sebagai ayah mertua, Sule pun tak mau Lini mengalami kebimbangan dan akhirnya merasa tidak dibimbing dengan baik oleh suami, seperti yang pernah dilakukan Natalie Holscher, mantan istrinya. Saat tampil di podcast Atta Halilintar, Sule mengungkapkan harapan besarnya kepada Lini, menantu yang disayanginya seperti anak kandung sendiri. Niat menikahi Lini itu ibadah kan. Nah kamu juga harus bisa membimbing Lini juga gitu kan. Kadang-kadang ya saya juga bilang ke Lininya harus satu sama lain. Karena kan kalau cuma satu orang yang membimbing, ibaratnya laki-laki membimbing perempuan, kalau misalkan perempuannya mau dibimbing kan enak. Jadi sama-sama gitu. Sama-sama berjuang gitu. Ya, saking perhatiannya Sule kepada Lini, Iki sempat merasa cemburu pada ayahnya sendiri. Hal itu diungkap oleh Sule saat menjadi bintang tamu sebuah podcast. Anehnya itu gue gak tahu kenapa, gue tuh sesayang itu sama istrinya Iki tuh. Sampai Iki tuh jealous sama gue gitu. Iyalah. Karena gue tuh kalau apa-apa tuh ngobrolnya sama Lini. Jadi gue tuh ada rasa gimana ya, mungkin feel ya. Dia tuh ada, gue tuh dia baru jalan dari pas mau akan nikah aja gue nangis. Terharu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue tuh nangis aja lihat kecantikan Lini, lihat ketulusan Lini sama Iki tuh, gue tuh dengan sendirinya aja gitu. Kalau itu mah Mas Iki nggak perlu khawatir kayaknya ya. Maksudnya kan justru bagus dong kalau sebagai mertua care sama menantunya gitu pada batasannya ya. Tapi semoga ya tetap harmonis aja. Kalau aku nanggepinnya sih nggak perlu khawatir lah gitu, tapi harapannya semoga tetap baik-baik aja, harmonis gitu antara hubungan antara orang tua sama menantu sama anaknya. Kayaknya sebagai orang tua pasti juga akan memperlakukan menantu dan anaknya sama ya. Jadi hal ini walaupun cuma menantu juga pasti kan akan dianggap sebagai anak kandung juga gitu. Ya, dalam sebuah wawancara, I Gede Suraharja, ayah Mahalini mengaku hatinya sudah plong lantaran Iki bisa membimbing Lini ke arah yang lebih baik dan Sule bisa menerima Lini sebagai menantu. Barangkali karena baru punya menantu belakangan, Sule lebih banyak sharing kepada Lini ketimbang dengan Iki. Saking bersyukurnya punya menantu cantik dan berbakti seperti Lini, Sule seolah tak sabar ingin menggendong cucu. Benarkah Sule mengharapkan cucu laki-laki dari Iki dan Lini? Dia nih untuk hubungannya. Bentar dulu. Kalau
Gue sih ngalir ya Tanya. Ngalir ya? Ngalir aja, lu mau punya anak sekarang ya kalau udah sah nikah ya nggak apa-apa. Nggak harus, kamu harus punya anak, gua harus punya cucu. Enggak. Kalau Kang Sule lebih sukanya kalau cucu cowok dulu apa cewek dulu nih? Cowok sih. Cowok. Ya. Kenapa pengen ngelanjutin ini ya, terah? Betul, terahnya. Dari awal anak, cowok, Iki, cucu juga pengennya Cowok cowok lagi. Dulu. Mungkin nanti dari putri pengen cewek lah gitu. Oh, ada planningnya gitu ya? Bukan planning ya, kepengen doang kan kita kadang-kadang nggak tahu ya Tang. Kalau masalah cucu ya terserah kembali kepada yang di atas ya, dan terserah juga kepada mereka berdua karena kan dia masih berkarir ya, nggak tahu lah apakah mau cepat atau bagaimana ya, terserah. Kalau Bapak sendiri gimana nih? Kembali ke pemberian yang di atas ya, jadi cewek cowok juga tidak masalah. Jadi sebagai seorang orang tua ya berharap sih kalau emang dia menginginkan ya cepat punya cucu. Doain aja yang terbaik buat kita. Amin. Sudah ada ini mungkin plan segala macam. Sudah masak. Jatuh kan, seger kan. Awas kaca. Thank you. Semoga Mahal ini sama Rizky Febian bisa segera punya momongan yang selucu Kang Sule. Untuk Kak Mahal ini dan Kak Rizky Febian, semoga pernikahannya langgeng, semoga cepat dikaruniai buah hati, sehat-sehat, dapat anak yang lucu-lucu, pokoknya segera punya momongan. Jika Iki dan Lini punya anak, Sule punya status baru sebagai opa alias kakek. Hanya saja opa Sule juga punya harapan dan obsesi yang ingin ia wujudkan di sisa hidupnya. Alih-alih bakal menjadi opa, Sule juga diprediksi bakal tambah momongan. Lantaran komedian bernama asli Enti Sutisna itu masih punya keinginan yang begitu kuat untuk menikah lagi. Tentu saja menikah untuk yang ketiga kali setelah 2 pernikahannya berakhir dengan perceraian. Saat ini Sule sudah punya calon istri baru yang kelak bakal menjadi ibu sambung bagi anak-anaknya dan otomatis pula bakal menjadi oma sambung bagi cucu-cucunya kelak. Wanita yang digadang Sule bakal menjadi istri ketiga sekaligus terakhir adalah selebgram Santika Fauzia yang sudah 10 bulan dipacarinya. Lalu benarkah Sule dan Santika akan menikah tahun ini juga? Kita ketemu tuh setelah 1 tahun 6 bulan bercerai lah kalau nggak salah. Setelah satu tahun. Bulan Juli waktu itu. Yang ini sama yang ini Kang Sule ngerasa udah kalau selama gue jalanin sih enak lah. Maksudnya kan yang dalam pasangan itu saling mengertinya, paham gitu. Ya enak lah kalau sama ini. Asik lah dia orangnya gitu. Maksudnya nggak ribet. Laki-laki yang dicari yang nggak ribet. Nggak ribet ya. Bener juga ya gue dipikir-pikir ya. Iya, tapi kalau yang ini Kang Sule ketemu di mana nih? Jadi dia itu kerja di salah satu perkantoran. Nah, dan dia itu lagi coba peruntungan penghasilan dari yang lain, yaitu di TikTok. Nah, dia live lah. Nah, saya tuh lihat tuh di TikTok tuh, gitu. Ya udah, lihat doang. Udahlah, habis itu ya biasa ngegip gitu sama dia. Udah taunya dia DM gitu, ucapin terima kasih. Gitu. Udah dari situ ucapin terima kasih, ya udah sama-sama. Kamu teh orang mana? Bla 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 bla. Udah ngalir gitu. Jadi bukan tujuan saya ngincer dia itu enggak. Iya. Berjalan gitu aja. Gitu. Hati Kang Sule yang sekarang nih udah kalau dari 90% apa 100%? Kenyamanan ya 89%. Ya. Berarti masih ada 11% lagi. Ada. Nggak mungkin 100% dong. Respon anak-anak sama yang ini gimana? Biasa aja kok, anak-anak mah selalu yang penting ayahnya bahagia. Dari dulu juga. Oh, dari dulu gitu. Dari dulu juga dia nggak pernah ikut-ikut campur dalam urusan hal percintaan ayahnya. Tapi kadang-kadang ada yang cocok sama anak Kang Sule, ada yang belum kan? Ya itu kan tergantung dari perempuannya. Iyalah. Ya. Tapi kira-kira nih siapa yang selanjutnya menyusul Iki sama Lini? Kang Sule duluan atau anak Kang Sule selanjutnya? Saya sih pengennya pas begitu Putri nikah tuh kita komplit. Jadi Kang Sule duluan dong? Insya Allah. Saya juga Putri aja dulu, begitulah. Tapi akhirnya udahlah saya aja dulu. Semuanya marah gitu. Oh berarti Kang Sule-nya juga akan menikah ya di tahun ini ya, Kang?
Ya canaan kita begitu canaan. Saya bilang, siapa dulu nih, mau Sule dulu, Putri dulu. Bukan saya Sule juga belum. Tapi Sule sudah sangat ingin, dan mudah-mudahan dimudahkan Allah. Lihat karakter dari Tanti juga, kan juga gimana ya, beda sama yang lain-lain. Kita ini luar biasa, maksudnya yang lain beda, yang lain itu ya orangnya kalem, lembut, bukan ya cocok makanya buat Sule. Buat Sule. Nitip pesan buat AA Sule. Jangan menduda, segala halalkan setinggal. Prikitiu. Ya, Sule berharap sudah punya pendamping resmi saat dirinya mengantarkan Putri Delina anak keduanya ke gerbang pernikahan. Lagi-lagi, Sule harus menghadapi masalah serupa, yakni berusaha mencari solusi atas perbedaan krusial antara putrinya dengan Jeffrey Reksa calon menantunya. Tapi Sule berharap seperti halnya Iki dan Lini, cinta Pudel dan Jeffrey pun akan indah pada waktunya. Kalau Iki kan cowok gitu. Betul. Nanti waktu Putri pasti beda. Itu. Awal-awal ya saya juga awal-awal berpikir bahwa waduh gimana gitu kan, kalau di kita ini agak sedikit riskan lah ya. Betul. Kalau untuk itu pasti akan menjadi buah bibir, dan benar gitu, karena Putri dekat dengan adik-adiknya, dengan kakak-kakaknya, semuanya dekat, pasti itu yang membuat sedih. Oke. Nanti Ferdi gimana, bahkan ada yang lagi trending Ferdi yang bilang Teteh jangan nikah dulu kan gitu. Jika Rizky Febian dan Mahalini disebut si paling romantis di dunia musik, Prilly Latukonsina dan Pradikta Wicaksono digadang-gadang sebagai si paling romantis di jagat akting. Sekian lama TTM-an, apakah Prilly dan Dikta akan menyatukan relasi mereka dalam ikatan cinta? Mengapa Prilly merasa nyaman bersama Dikta yang 10 tahun lebih tua dari dirinya?